Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Ramadini Haji Rajab, Prodi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Kairo Ternate. Di sini saya akan menjelaskan 5 poin tentang bahasa. Soal pertama, apa itu arbitrer, unik, dan produktif? Pertama, kata arbitrer bisa diartikan sewenang-wenang, berubah-ubah, tidak tetap, mana suka. Yang dimaksud dengan istilah arbitrer itu adalah tidak adanya hubungan wajib antara lambang bahasa, yaitu yang berwujud bunyi, dengan konsep atau pengertian yang dimaksud oleh lambang tersebut. Umpamanya antara kuda dengan yang dilambangkannya, yaitu sejenis binatang berkaki 4 yang biasa dikendarai. Yang kedua, unik, artinya mempunyai ciri khas yang spesifik yang tidak dimiliki oleh yang lain. Lalu, kalau bahasa dikatakan bersifat unik, maka artinya setiap bahasa mempunyai ciri khas sendiri yang tidak dimiliki oleh bahasa lainnya. Ciri khas ini bisa menyangkut sistem bunyi, sistem pembentukan kata, sistem pembentukan kalimat, atau sistem-sistem lainnya. Salah satu keunikan bahasa Indonesia adalah bahwa tekanan kata tidak bersifat morfemis, melainkan sintaksis. Maksudnya, kalau pada kata tertentu di dalam kalimat kita berikan tekanan, maka makna itu tetap. Yang berubah adalah makna keseluruhan kalimat. Yang ketiga, kata produktif adalah bentuk adjektif dari kata benda produksi. Arti produktif yaitu banyak hasilnya, atau lebih tepat, terus-menerus menghasilkan. Lalu, kalau bahasa itu dikatakan produktif, maka maksudnya meskipun unsur-unsur itu terbatas, tapi dengan unsur-unsur dengan jumlahnya yang terbatas, terdapat di luar satuan-satuan bahasa yang jumlahnya yang tidak terbatas, meski secara relatif sesuai dengan sistem yang berlaku dalam bahasa. Yang kedua, kenapa bahasa Melayu disebut sebagai cikal bakal bahasa Indonesia? Ada 4 faktor yang menyebabkan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia, yaitu yang pertama, bahasa Melayu merupakan lingua franca di Indonesia, yaitu bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Yang kedua, sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari, karena dalam bahasa Melayu tidak dikenal tingkatan bahasa, yaitu bahasa kasar dan bahasa halus. Yang ketiga, suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi awal bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang keempat, bahasa Melayu mempunyai potensi untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas, sehingga pada tanggal 28 Oktober 1928, dalam peristiwa yang disebut Sumpah Pemuda, bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa persatuan Indonesia. Yang ketiga, jelaskan secara singkat kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki 2 kedudukan, yaitu kedudukannya sebagai bahasa nasional. Fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, identitas yang nasional, alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya, serta alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa di Nusantara. Sedangkan dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, alat perhubungan tingkat nasional, dan alat pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, sebutkan dan jelaskan masing-masing 3 karakteristik dan ragam bahasa Indonesia serta contohnya. Yang pertama, ragam bahasa berdasarkan media. Ragam bahasa berdasarkan media dibagi dalam 2 ragam, yaitu ragam lisan dan ragam tulis. Ragam lisan, contohnya, sudah saya baca buku itu. Sedangkan ragam tulis, contohnya adalah saya mudah membaca buku itu. Yang kedua, ragam bahasa Indonesia berdasarkan topik pembicaraan.
yaitu ragam dialek. Contohnya, gua udah baca buku itu. Yang ketiga, ragam bahasa Indonesia berdasarkan topik pembicaraan, yaitu ragam hukum. Contohnya, dia dihukum karena melakukan tindak pidana. Yang kelima yaitu apa itu hiperkorek, pleonasme, dan kontaminasi dalam kesalahan umum bahasa Indonesia. Yang pertama, hiperkorek adalah kesalahan berbahasa karena membentulkan bentuk yang sudah benar sehingga menjadi salah. Contoh, hutang sudah betul, sedangkan menjadi hutang merupakan hiperkorek. Yang kedua, pleonasme. Pleonasme adalah kesalahan berbahasa karena kelebihan dalam pemakaian kata yang sebenarnya tidak diperlukan. Contohnya, zaman dahulu sudah benar, sedangkan zaman dahulu kala merupakan pleonasme. Yang ketiga, istilah kontaminasi dipungut dari bahasa Inggris contamination, yaitu pencemaran. Dalam ilmu bahasa, kata itu diterjemahkan dengan keracuan. Rancu artinya kacau, dan keracuan artinya kekacauan. Yang dimaksud kacau ialah susunan unsur bahasa yang tidak tepat, seperti morfem dan kata. Morfem-morfem yang salah disusun menimbulkan kata yang salah bentuk. Contohnya, kadangkala merupakan kontaminasi, sedangkan berulang-ulang merupakan kata yang benar.